Acara bimbingan teknis BIMTEK, literasi bisnis membangun branding dalam rangka peningkatan rantai nilai industri pariwisata dan ekonomi kreatif digelar bertempat di Hotel Carlita Kota Tegal pada Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Acara ini dilaksanakan oleh Kemenparekraf RI dengan menggandeng Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dr. Abdul Fikri Fakih, MM, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal Dr. Ikrar Yuswan Apendi, narasumber Fajri Mulia dan sekitar 60 pelaku UMKM di Kota Tegal. Acara secara langsung dibuka oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dr. Abdul Fikri Fakih, MM. Sebelum dimulai, acara juga dimeriahkan pentas tarian pembuka Kreda Kusumasari dari Sanggar Seni Perwitasari Tegal. Seperti apa sih kegiatannya? Yuk kita lihat dan ikuti bersama. Dari Tegal, Wahid Ahmad Family Tegal mengabarkan. Direktur Manajemen Industri, Pak Saifullah Maturnuwun, terima kasih hadir. Dan yang terhormat narasumber, Mas Muhammad Fajri, tepuk tangan ini. Dan tentu peserta BIMTEK yang saya cintai, saya banggakan. Kalau semua tahu berarti brandingnya udah bagus tuh. Jadi, nah kenapa nggak digunakan branding tadi? Ini kayaknya nggak pernah digarap oleh teman-teman di dinas atau kota atau kabupaten Tegal. Harusnya jejaring warteg yang ada di Indonesia atau Jakarta yang ada berapa puluh ribu mungkin ya, itu kan harusnya bisa kita garap sebagai salah satu saluran untuk produk-produk UMKM. Ekonomi kreatif itu 22 miliar US dollar. Kalau digabung jadi 44, dan seterusnya skala semua. Jadi nggak tahu kalau seperti sekarang ada nikel timah, itu saya nggak tahu. Karena ternyata yang diburu ternyata nikel timah dan bermasalah nikel timah. Wonderful Indonesia. Ya, Kota Tegal ini kan kalau sisi pariwisata ini kan mungkin orang bilang sudah cukup, dia tidak banyak spot dan sebagainya, sehingga mesti ada kreasi untuk rebranding Kota Tegal itu apa, sehingga orang cenderung datang ke sini. Kalau orang menyebut misalnya warteg itu sudah biasa dan bahkan sudah diklaim banyak orang. Sekarang ada kabupaten dan kota, sehingga kota dan kabupaten Tegal harus ada diferensiasi. Kemudian ini pariwisata. Kemudian ekonomi kreatif itu juga banyak. Tadi saya sudah menceritakan apa mau film misalnya, apa mau kuliner tetap, atau mungkin kembali ke zaman dulu. Jadi mekanik atau mesin atau otomotif atau apa, karena dulu Tegal itu pernah di branding menjadi Jepangnya Indonesia. Nah sekarang ini rebranding supaya ini tapi dibangun nanti ya, jadi branding itu awal, jadi city branding, personal branding, local branding ini nampaknya menjadi sangat penting sekarang ini untuk mendefinisikan ulang barangkali Tegal ini seperti apa, nanti akan dibangun dari mana, khususnya di pariwisata dan ekonomi. Perlu menonjolkan satu sisi yang mungkin paling menonjol tidak Pak? Betul, saya kira jadi begini, kalau kata orang Itali,
Indonesia ini terkena penyakit namanya the problem terlalu banyak ya. Terlalu banyak jadi bingung apa yang mau ditanya. Ya, terlalu banyak yang mau ditampilkan sehingga the problem of plenty gitu. The problem of plenty. Terlalu banyak yang bagus sehingga yang mana yang akan dijual itu itulah yang maka kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari sekian banyak kemudian akhirnya bikin destinasi prioritas. Kemudian akhirnya itu tetap saja masih nggak fokus, akhirnya destinasi super prioritas. Saya kira analogi dengan itu, setiap kota juga harusnya begitu. Kota Tegal juga harus begitu. Kota Semarang nggak terlalu menarik apa ya. Nah sekarang kemudian pertama mencari Lawang Sewu misalnya, atau mana Gajah Belendung. Kalau satu-satu itu ternyata kurang ini. Sekarang ini yang paling viral Kota Lama. Kota Lama itu jadi semua dan itu sukses karena orang semua datang. Kalau ke Semarang pengennya bukan hanya ke gereja ke Lawang Sewu atau ke Gereja Belendung, tetapi ke Kota Lama. Nah, Kota Tegal ini kan pernah di tracing oleh jadi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif kerjasama dengan UI, kemudian dia juga kolaborasi dengan yang National Geographic. Ternyata ini ada benang merah antara itu dari Rembang, Salem itu sampai ke sini, sampai ke Brebes, dan di Tegal itu bangunan yang nuansanya Mandarin itu ternyata sama dengan itu kata ini ya peneliti dari UI yang juga dia kolaborasi dengan National Geographic. Nah, ini mau diapakan? Mau dibegitukan saja, biar saja, atau hancur juga hancur, kemudian mereka direnovasi, atau mau ada kebijakan yang sehingga mempertahankan ada konservasi dan sebagainya. Itu kan berarti ada intervensi BPD mungkin dan sebagainya. Itu. Kalau dari segi pemerintah yang perlu dipersiapkan dalam rangka branding. Saya kira milih dulu, kita sepakat dulu ya, pemerintah milih pemerintah kota itu milih dulu. Kalau kemudian misalnya ada kendala-kendala nanti kan ada program lanjutan seperti misalnya di tengah kota ini ada Gini, tadi Pak Wikri betul banget. Jadi kalau dikatakan sungai itu jadi tempat sampah karena di belakang rumah. Kalau di depan kita harus kelihatan, jadi harus bagus. Jadi kalau bagus tidak bisa orang tempat kumpul. Nah sebenarnya kita itu nggak bisa tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi semua media sosial, itu kan semua user generated content. Jadi masyarakat juga punya kewajiban untuk memviralkan tempat-tempat atau kuliner, tempat wisata yang unik. Nah ini kan kejadian. Nah ini harusnya kita bersama-sama membangun atau membranding Kota Tegal supaya apa? Ini kan dekat dengan jalan tol. Kebetulan kan tadi saya bilang bahwa tempat-tempat kulineran di rest area itu kan nggak menarik nih, kurang menarik yang unik. Nah ini kan sebenarnya kesempatan kalau dengan user general content masyarakat, usaha sama pemdanya mendorong masuk ke media sosial, TikTok untuk diviralkan, akhirnya orang keluar dari tol, makan dulu istirahat, balik lagi. Nah ini peluang banget. Nah ini yang harusnya didorong. Jadi kalau ngomong branding itu bukan hanya pemerintah, tapi semua orang. Dari Pak Ika, jadi kita yang dilaksanakan dari disupport oleh PPRI untuk mengembangkan sinergitas juga dengan pemerintah mengangkat industri pariwisata yang ada di Kota Tegal. Kita memiliki investasi sumber daya manusia yang sangat penting karena bagaimanapun Tegal ini kita dorong terutama di pariwisata ekonomi kreatif. Kita tahu ada beberapa hal yang disampaikan. Jadi nampaknya harus kita dorong Tegal itu kota sate belum. Makanya bagaimana itu branding Kota Tegal karena dimanapun pengunjung pasti menikmati sate di Kota Tegal.
sehingga bagaimana itu bisa kita branding Tegal Kota Sate. Dan melalui fintech yang dilaksanakan pada hari ini sebagai investasi dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki maka ini kita lanjutkan fintech selanjutnya dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Saya kira itu.